Di sisi pengusaha dalam situasi saat ini yang sedang mengalami begitu banyak guncangan internasional, terus kemudian market dalam negeri kita juga sedang terpuruk. Artinya situasi ini harus menjadi satu concern besar juga oleh seorang presiden. Termasuk gangguan keamanan, Mas ya? Termasuk ya adanya ormas, gangguan keamanan ormas ini yang saat ini juga sangat-sangat besar. Tidak hanya ke dunia usaha besar loh, tapi sampai ke para pedagang kaki lima loh. Bang Darta, tadi Anda juga datang ke Monas, Anda melihat pidato Presiden yang begitu berapi-api sampai lepas baju dan juga sangat happy sekali kelihatannya. Tapi apakah buruh happy mendengarkan pidato Presiden, penjelasan Presiden? Happy. Happy. Karena jujur dari beberapa... Dari 6 tuntutan yang datang di hari ini, kan ada 6 tuntutan dari buruh kan? Apakah semuanya sudah... Ini ada 6 tuntutan nih, kita lihat sama-sama. Apakah semuanya sudah merasa terpenuhi? Belum semuanya, tapi setidaknya ada kepala negara yang saat ini berani berhadapan langsung permintaan buruh di depan buruhnya. Gitu. Oke. Ya, ini ada tuntutan buruh untuk May Day hari ini, pemberian upah layak, penghapusan outsourcing atau alih daya. Lalu juga ada pembentukan Satgas PHK, tadi sudah kita bahas, dan juga pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru pasca putusan MK. Dan juga ada pengesahan RUU perampasan aset, pengesahan RUU perlindungan pekerja, rumah tangga atau PPRT. Silakan Bang Darta dilanjutkan. Ya, jadi kalau kita mendengar tadi pidato Presiden kan dari 6 hal itu beliau mengiyakan soal outsourcing dengan catatan, penghapusan outsourcing dengan catatan, kemudian beliau mengiyakan soal undang-undang yang baru, undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang pekerja rumah tangga. Kemudian ada Satgas juga diiyakan sama beliau, yang tadi hanya tidak dibicarakan itu cuma masalah upah. Perampasan aset juga disinggung tadi ya? Perampasan aset juga disinggung karena beliau mengatakan anti korupsi. Jadi dari 6, 5 sudah dijawab langsung oleh Presiden. Sekarang yang menjadi permasalahan buat kami, apakah ini akan terjadi atau tidak? Gitu. Jadi kalau buruh tadi kita begitu bersemangat mendengar pidato beliau, pertanyaan selanjutnya, apakah ini... Buruh dikasih kanal untuk follow up nggak Bang? Belum. Beliau tidak menyatakan tadi secara eksplisit, hanya soal yang undang-undang pekerja rumah tangga. PPRT 3 bulan harus selesai, 3 tadi bulan disebutkan katanya, tuh. Iya. Yang lainnya... Lebihnya tidak ada jangka waktu. Walaupun dengan bonus tadi satu ya, yang Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ya. Kang Ujang, timeline-nya gimana Kang Ujang? Dari pidato Presiden tadi, follow up-nya akan seperti apa? Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa nanti akan ada pertemuan di Istana Bogor. Pimpinan buruh 150, lalu pengusaha 150. Ini kan tadi tindak lanjut dari apa yang dilakukan hari ini. Jadi semuanya terus bertahap, semuanya akan dilakukan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga betul-betul persoalan buruh dari hulu ke hilir, termasuk persoalan-persoalan dunia usaha ini kita bicarakan bersama. Sehingga nanti ada titik temu antara dunia usaha dengan kalangan pekerja. Oleh karena itu kami tetap yakin, kami tetap optimis sebagai anak bangsa ya, bahwa dengan pola seperti ini, Bapak Presiden komitmen bagaimana Presiden pertama kali setelah Bung Karno ya, yang sama-sama merayakan May Day di 1 Mei ini sebuah komitmen yang bukan hanya simbolik, tetapi juga komitmen keyakinan bahwa Bapak Presiden menginginkan perbaikan-perbaikan di segala lini di Indonesia ini, termasuk memperbaiki kesejahteraan para buruh. Oleh karena itu kami yakin ya dengan pola ini diajak bersama gitu ya, duduk bersama, bermusyawarah bersama, berdiskusi bersama. Ini titik awal membicarakan apa sih sebenarnya masalah-masalah fundamental. Lalu ya tentu dicarikan solusi-solusi yang terbaik. Sehingga apa yang menjadi keyakinan Bapak Presiden termasuk pengusaha dan para buruh itu dilakukan titik temu. Dan ini kan kita memulai sekali lagi bahwa ini sesuatu yang baik bagi bangsa ini dan Bapak Presiden berkomitmen akan menjalankan dan merealisasikan apa yang disampaikan di dalam pidato-pidato beliau. Saya ke Mas Danang. Mas Danang sebenarnya apa sih yang bikin masalah usaha dan buruh itu nggak ketemu-ketemu? Iya, sebenarnya kita punya banyak mekanisme tripartit ya, Mas. Teman-teman dari serikat juga selalu ketemu dengan teman-teman pengusaha yang difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi hambatan-hambatan komunikasi itu sebenarnya hampir tidak ada saat ini. Dan kalau kita lihat bagaimana mekanisme pengupahan itu juga terjadi setiap tahun secara ritual juga aman saja gitu. Meskipun kemarin harapan dunia usaha kalah dengan permintaan teman-teman serikat ya yang 6,5% kenaikan itu. Kita juga menerima gitu. Artinya tidak ada sumbatan komunikasi dengan mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini dengan segala peraturan turunannya.
Tapi permintaan dan keinginan ini selalu berlebih kan, selalu bertumbuh setiap tahun. Dan kita harus melihat tidak hanya sisi non sewu, tidak hanya sisi kesejahteraan pekerja sebagaimana Presiden Prabowo sangat concern, tetapi bagaimana dengan sisi pengusaha? Karena di sisi pengusaha dalam situasi saat ini yang sedang mengalami begitu banyak guncangan internasional, terus kemudian market dalam negeri kita juga sedang terpuruk. Artinya situasi ini harus menjadi satu concern besar juga oleh seorang presiden. Termasuk gangguan keamanan, Mas ya? Termasuk ya adanya ormas, gangguan keamanan ormas ini yang saat ini juga sangat-sangat besar. Tidak hanya ke dunia usaha besar loh, tapi sampai ke para pedagang kaki lima loh. Gimana caranya pengusaha expect para buruh untuk mengerti kondisi itu? Ya, kita harap sih ada dialog tripartit yang jauh lebih intens dengan situasi ini. Dan kami lihat sih dengan adanya May Day akan ada ungkapan-ungkapan yang ritual setiap tahun juga dikemukakan di situ. Tapi kami salut Pak Prabowo bisa menerima dan merespon langsung. Tetapi di samping beliau atau kesalutan kita pada Pak Prabowo yang bisa secara langsung menerima dan menyampaikan kesetujuannya atas tuntutan-tuntutan itu, ada kekhawatiran di sisi kami dari sektor dunia usaha bahwa Bapak Presiden terlalu reaktif untuk iya atau tidak dalam situasi itu. Karena Bagian mana yang dikhawatirkan, Mas Danang? misalnya terkait Satgas PHK ini, kami khawatir justru nanti akan menjadi sebuah proses audit yang dilakukan oleh orang tidak berwenang atau lembaga yang tidak berwenang untuk mengaudit perusahaan. Yang kedua, mengenai masalah-masalah yang sifatnya bahwa tidak semua masalah PHK itu diakibatkan oleh situasi yang sama. Contoh tadi saya sebutkan PT Yihong, bagaimana PT Yamaha, bagaimana Sritek. Itu tiga model PHK yang terjadi dengan cara yang berbeda. Jadi obatnya nggak boleh satu dong, karena diagnosa atau penyebab PHK-nya itu beda-beda. Ya. Nah, kami khawatir kalau Satgas ini juga kemudian diorkestrasi menjadi sebuah hukuman kepada pengusaha atau dunia usaha. Nah, kabur kabeh nanti pengusaha. Kalau di ujung sampai awal itu sudah banyak mekanisme pemidanaan. Nah, kami khawatir Satgas dibentuk hanya sekedar euforia politik yang tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh birokrasinya menjadi instrumen regulasi. Maka yang terjadi kemudian kami khawatir ini malah akan menjadi kriminalisasi pengusaha. Baik. Nah, ini yang harus kita cegah, bukan hanya mencegah PHK tapi mencegah kriminalisasi pengusaha itu juga Baik, penting. saya ke Mas Ahmad. Tadi ada kriminalisasi pengusaha. Apakah Anda juga melihat hal yang sama? Ya, sebetulnya kriminalisasi pengusaha itu sudah terlihat kemarin waktu THR itu ya, tetapi bukan dilakukan oleh ormas yang legal ya, tetapi ormas yang tanda kutip ya ormas pengamanan lah begitu. Saya kira memang kita ini harus balancing ya di situasi sekarang ya, Mas Aryo ya, bahwa pengusaha memang satu sisi juga suffering, buruh juga sudah suffering lebih lama. Kalau kita bicara lebih lama mana, ya kita ingin katakan secara jujur, secara akademis, saya katakan lebih lama buruh menderitanya dibandingkan pengusaha. Buktinya apa? Ketika Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja misalkan, itu kan kemarin pro kepada pengusaha semua. Ya. Kemudian muncullah Pak Prabowo yang kemudian dengan tegas ya, kemudian memberikan 6,5%, itu artinya Pak Prabowo ingin balancing. Tapi sebetulnya menyalahkan pengusaha sepenuhnya juga salah juga. Karena di era sekarang ini apalagi Donald Trump dengan tarifnya ini yang paling menderita adalah pengusaha. Dia nggak bisa menjual keluar, dia nggak bisa jualan, akhirnya dia harus melakukan efisiensi yang ditakutkan oleh Mas Darta tadi. Jadi saat ini saya kira pemerintah harus lebih cerdas, lebih cermat lagi. Ini bukan main siapa yang dibela dan siapa yang tidak dibela, siapa yang dikriminalisasi dan siapa tidak. Tapi ini bagaimana kita mempertemukan apa yang disebut dengan win-win solution. Dan saya kira win-win solution itu adalah melihat dari kacamata besarnya sebagai bangsa gitu, bahwa pengusaha ini adalah bagian penting dari unsur ekonomi kita, buruh juga penting. Sekarang kita dengarkan saya kira 150 pengusaha itu juga kurang sebenarnya kalau dari jumlah pertemuan yang nanti disusun. Benar itu. Tapi sebenarnya yang penting bukan masalah jumlahnya. Sebenarnya apa yang ada masalahnya kan sudah diungkapkan semua Mas oleh para pakar. Hanya saja menurut saya keberanian. Ya, bukan omon-omon tadi. Nah, keberanian inilah yang saya kira harus kita pecah. Misalkan begini, ketika misalkan mengenai pengupahan saja. Pengupahan itu katanya ada pertemuan tripartit, ada dewan pengupahan setiap tahun. Tapi kemudian aturannya terlalu rigid. Anda bisa bayangkan, aturannya begini-begini di Undang-Undang Cipta Kerja adalah sekian-sekian. Lah, ini pertemuan jadi ritual. Jadi bukan dialog yang anes gitu loh. Dan saya kira ini aturan yang begitu rigid, ini yang kemudian perlu dibuatlah sesuai dengan niatnya. Yaitu mempertemukan para buruh dengan pengusaha ini dengan win-win solution. Mungkin nggak sih ada win-win solution?
Sebetulnya dalam game teori tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika kita bicara, saya di kelas sering main role play ya, bermain peran. Ketika kita udah duduk di dalam satu forum di mana buruh dan pengusaha itu masing-masing bermain peran. Iya. Perannya sebagai buruh adalah ini, perannya sebagai pengusaha ini. Tetapi dari role play yang kita mainkan di kelas, sebenarnya kita mendapatkan satu kesepahaman, meskipun bukan kesepakatan. Oh, kaum buruh mengerti situasi ekonomi, oh pengusaha juga mengerti kondisi buruh sedang berat. Nah, yang di tengah itu yang menariknya, pemerintah lebih wisdom. Contoh misalnya, ya jangan dipungutlah pajak yang berat-berat kepada pengusaha dan juga pada masyarakat mengenai PPN misalkan. Itu kan wisdomnya dia muncul. Dan saya kira inilah yang perlu namanya berpikir besar untuk bangsa, bahwa yang sebetulnya yang jadi problem bukannya buruh saja, bukannya pengusaha saja, tapi part of regulasi pemerintah juga adalah bagian problem. Dan penetapan tarif dan penetapan upah itu juga tidak terlepas dari situasi politik dan keamanan. Artinya political will dari pemerintah itu sangat dinantikan oleh buruh dan juga pengusaha. Sepakat ya Mas? Kalau mau saat kampanye biasanya buruh yang dibela. 1 tahun mau kampanye biasanya buruh bela. Tapi berikutnya akan beda lagi. Oke, terus saya akan kembali saja.